Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Para pemirsa yang dirahmati Allah, pada kesempatan sore hari ini alhamdulillah kita bisa bersua kembali dalam acara Kultum Pais Love Ramadan. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan satu tema, yaitu puasa dan kesehatan. Para pemirsa sekalian, sudah sering kita dengarkan melalui berbagai ceramah dan juga kita bisa membaca dari literasi berbagai media bahwa puasa ini memang memiliki manfaat yang begitu besar dengan kesehatan. Terkadang kita menganggap bahwa dengan berpuasa kesehatan kita itu akan semakin melemah. Namun ternyata analogi ini justru yang terbukti adalah sebaliknya. Bahwa dengan berpuasa kita mengkondisikan tubuh kita atau organ-organ kita itu untuk kembali kepada setelan yang normal. Mengapa demikian? Ketika kita dalam kondisi tidak berpuasa, kita itu sering kali atau cenderung mengikuti hawa nafsu kita, misalnya dalam hal makan dan minum. Harus kita akui bahwa ketika kita tidak berpuasa, tentu kita memang cenderung tidak berusaha untuk mencegah dalam kita makan minum dari hal-hal yang sifatnya berlebihan. Jadi kalau kita makan mungkin bisa tidak hanya kenyang, tapi lebih pada sangat kenyang atau bahkan kekenyangan ya. Begitu pula dengan minum kita bisa minum juga sepuasnya. Nah, untuk itu sebenarnya dari logika ini saja mendefinisikan bahwa puasa ini adalah justru sebagai salah satu cara untuk kembali memposisikan organ-organ tubuh kita itu dalam kondisi yang lebih rileks, lebih santai. Dalam Islam, Nabi Muhammad SAW bersabda, "Sumu tasifu." Sekali lagi, sumu tasifu, yang artinya berpuasalah, niscaya engkau akan sehat. Nah, ini yang bersabda adalah seorang Rasulullah. Tentunya dari ucapan beliau ini tidak ada yang salah. Kita yang meyakini sebagai umat beliau bahwa beliau adalah seorang yang maksum, yang terjaga dari kesalahan. Apalagi ini adalah sebuah sabda yang ini disampaikan dalam satu hadisnya, yang itu kemudian dibaca, dijadikan pedoman dan dilaksanakan oleh seluruh umat Islam. Jadi jelas dalam Islam Rasulullah sudah memberikan satu bentuk penegasan bahwa dengan puasa, sumu, berpuasalah, tasihu, maka engkau akan sehat. Jadi untuk itu sangat bisa dipahami bahwa dengan kita berpuasa itu sebenarnya kita justru akan bisa membawa kondisi tubuh kita, kesehatan kita itu menjadi lebih baik, menjadi lebih baik, lebih meningkat lagi. Memang banyak di antara kita yang masih belum merasakan perbedaan antara orang yang puasa atau tidak puasa dampaknya seperti apa, terutama yang masih muda-muda. Yang masih muda-muda, yang masih seger yang masih kondisi badannya memang masih sangat-sangat prima. Karena memang belum ada penyakit-penyakit tertentu yang menghampiri mereka. Berbeda sekali dengan beberapa dari teman-teman kita atau saudara-saudara kita, mungkin bapak-bapak kita, ayah, bunda kita yang sudah usianya 50 tahun ke atas. Ini beliau-beliaunya betul-betul ternyata kebanyakan bisa merasakan betul bagaimana dampak puasa terhadap kesehatan. Jadi antara ketika tidak puasa itu badannya terasa mungkin berat, sering pusing, tensinya sering naik gulanya juga tinggi seperti itu. Namun dengan berpuasa lebih stabil tekanan darahnya, kemudian kolesterolnya juga lebih stabil, kemudian yang punya penyakit seperti diabetes ataupun penyakit gula itu juga bisa turun kadar gulanya. Jadi akhirnya
puasa ini betul-betul memberikan semacam daya manfaat yang luar biasa. Tidak hanya itu, bagi mereka yang sudah merasakan ini, beliau-beliaunya kadang-kadang merasa puasa adalah sebagai sebuah kebutuhan betul. Jadi tidak hanya ketika di bulan Ramadan saja, setelah bulan Ramadan ketika merasakan dampaknya itu begitu bagus, ya akhirnya setelah bulan Ramadan itu membiasakan setelah Idul Fitri ada puasa Syawal, ya dilaksanakan juga yang 6 hari itu pada tanggal 2 sampai tanggal 7 Syawal. Masih kurang karena sudah terlanjur nyaman, terlanjur enak, lanjut lagi dengan puasa-puasa yang lain, ya mungkin Ayamul Bid, ya. Ayamul Bid itu puasa yang setidaknya setiap bulan itu ada 3 hari di pertengahan bulan. Kemudian puasa Senin dan Kamis, ya itu biasakan terus karena sudah merasakan dampaknya. Selain dia mendapatkan pahala, ya dia tahu dia mendapatkan ganjaran atau pahala dari Allah, dia juga merasakan manfaatnya itu untuk kesehatan. Nah, ini kesehatan fisik. Namun yang perlu diketahui bahwa puasa ini tidak hanya menimbulkan kesehatan fisik, namun juga bisa memperoleh atau mendapatkan kesehatan mental, kesehatan spiritual. Nah, artinya apa? Dengan dia berpuasa, dia merasa lebih tenang. Karena apa? Dia merasa dia telah melakukan salah satu tuntunan atau ajaran agama. Dengan begitu dia merasa dia akan mendapatkan satu award atau reward, ya dari Allah, sebuah pahala. Kemudian karena dia merasa mendapatkan pahala, ada rasa kebahagiaan di dalam hati, ketenangan ada. Jadi terasa hidup lebih tenang. Karena apa? Dia merasa banyak melakukan amalan-amalan kebaikan, utamanya adalah puasa. Salah satu yang mana puasa ini adalah salah satu amalan yang paling dicintai oleh Allah. Ya, bahkan saya sebutkan di beberapa kesempatan yang lalu, puasa adalah ibadah yang menghubungkan antara pribadi kita sebagai hamba dan Allah sebagai Khalik. Hanya mereka berdua yang bisa merasakan atau yang tahu ibadah seorang yang berpuasa. Sehingga Allah sendiri yang juga memberikan pahalanya atau menghitung pahalanya. Jadi itu ada manfaat yang begitu besar untuk kesehatan. Ternyata tidak hanya kesehatan secara fisik, tapi juga memberikan manfaat kesehatan secara mental atau spiritual. Terima kasih, itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang kurang berkenan. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.